Di dunia modern, cinta tak lagi hanya menyatukan dua hati, tetapi juga dua sel dengan bantuan sains. Bayangkan sepasang suami istri yang sudah bertahun-tahun menantikan buah hati. Mereka sehat, berusaha dan berdoa, tetapi belum juga berhasil. Di titik itulah teknologi datang menawarkan harapan IVF atau in vitro fertilization yang lebih dikenal dengan sebutan bayi tabung. IVF bukan sekadar inovasi medis. Ia adalah salah satu keajaiban terbesar abad ke-20 ketika manusia untuk pertama kalinya berhasil menciptakan kehidupan bukan di dalam rahim tetapi di dalam laboratorium. Secara sederhana, IVF berarti pembuahan di luar tubuh. In vitro berasal dari bahasa Latin yang berarti dalam gelas, karena prosesnya dilakukan dalam sebuah wadah laboratorium, bukan dalam rahim, seperti biasanya. Tujuannya untuk membantu pasangan yang mengalami infertilitas, yaitu kesulitan memiliki anak secara alami, bisa karena gangguan pada sperma, sel telur, saluran tuba polovi, atau kondisi medis lainnya. Dalam prosedur inilah, sel telur wanita dan sperma dipertemukan di laboratorium dan jika berhasil dibuahi, embrio yang terbentuk kemudian ditanam kembali ke rahim. Jika embrio tersebut tumbuh dan menempel dengan baik, kehamilan pun dimulai sama seperti kehamilan alami. Sejarah IVF dimulai dari penelitian panjang di pertengahan abad ke-20 pada saat para ilmuwan memahami bagaimana proses pembuahan terjadi di tingkat seluler. Di tahun 1978, dunia menyaksikan momen yang mengubah sejarah kedokteran. Lahirnya Louis Brown di Inggris, bayi pertama hasil IVF. Ia disebut the world first test tube baby. Dua ilmuwan Robert Edward dan Patrick Stapleton berada di balik pencapaian yang luar biasa ini. Butuh waktu lebih dari 10 tahun penelitian, kegagalan, kritik etis sebelum akhirnya mereka berhasil menciptakan proses yang aman dan berhasil. Kelahiran Louis Brown membuka gerbang baru bagi jutaan pasang di seluruh dunia yang mengalami infertilitas. Kini, lebih dari 10 juta bayi lahir dengan teknologi IVF ini. Dan seiring dengan kemajuan teknologi biomedis, tingkat keberhasilan IVF pun meningkat secara drastis. Dari awalnya 10% di tahun 80-an hingga saat ini mencapai 40%. Nah, prosedur IVF terdiri dari beberapa tahap utama yang dilakukan dengan ketelitian tinggi oleh tim medis dan ahli embriologi. Yang pertama adalah stimulasi ovarium. Dimulai proses dengan pemberian hormon khusus untuk merangsang indung telur agar menghasilkan beberapa sel telur matang dalam satu siklus. Tujuannya adalah agar tersedia lebih banyak sel telur untuk dibuahi, meningkatkan peluang keberhasilan. Yang kedua adalah pengambilan sel telur atau ovum pickup. Setelah telur matang, dilakukan prosedur kecil untuk mengambilnya menggunakan jarum halus yang dipandu USG transvaginal. Proses ini dilakukan di bawah sedasi ringan dan tidak memerlukan operasi besar. Yang ketiga adalah fertilisasi atau pembuahan laboratorium. Di laboratorium, sperma yang sudah disiapkan akan ditempatkan bersama sel telur. Dalam beberapa kasus, sperma disuntikan langsung ke dalam sel telur menggunakan teknik ICSI. Nah, yang keempat adalah kultur embrio setelah pembuahan berhasil. Sel telur yang telah dibuahi kini disebut embrio. Dibiarkan dalam inkubator selama 3 hingga 5 hari. Selama waktu ini, para ahli embriologi akan memantau perkembangannya dengan mikroskop dan sensor suhu presisi tinggi. Kelima, transfer embrio ke rahim. Satu atau dua embrio yang
terbaik dipilih dan kemudian dimasukkan ke dalam rahim menggunakan kateter kecil. Prosedur ini cepat, tidak menyakitkan, dan tidak memerlukan anestesi. Jika embrio menempel dengan baik, kehamilan akan berlanjut secara alami. Beberapa embrio yang tersisa dapat disimpan dalam nitrogen cair atau cryogenik untuk digunakan di masa depan. Meski teknologi membawa harapan besar, IVF bukan tanpa risiko. Prosesnya melibatkan hormon, prosedur invasif ringan, dan biaya yang tidak sedikit. Beberapa risiko medis yang mungkin terjadi meliputi ovarian hyperstimulation syndrome atau OHSS, atau reaksi berlebihan terhadap obat pemicu ovulasi. Yang kedua adalah kehamilan kembar atau ganda, karena lebih dari satu embrio bisa menempel. Yang ketiga adalah keguguran atau gagal implantasi, meski embrio terlihat sehat di laboratorium. Kemudian risiko emosional, karena prosesnya bisa panjang dan hasilnya tidak selalu langsung berhasil. Selain itu, ada pula perdebatan etis tentang status embrio beku, seleksi embrio, dan potensi manipulasi genetik. Namun dengan pengawasan ketat dan kemajuan regulasi, IVF kini menjadi prosedur yang aman dan diterima luas di seluruh dunia. Kini IVF tidak hanya menjadi solusi bagi pasangan infertil, tetapi juga membantu pasangan dengan risiko genetik tertentu, pasangan usia lanjut, atau bahkan orang tua tunggal dengan bantuan donor sperma atau ovum. Kemajuan di bidang biomedical engineering juga berperan besar di balik suksesnya IVF, seperti inkubator embrio dengan kontrol suhu dan pH otomatis. Kemudian ada mikromanipulator presisi tinggi untuk injeksi sperma. Kemudian sensor optik dengan memantau pertumbuhan embrio tanpa mengganggu proses alami. Selanjutnya, teknologi AI dapat membantu untuk menilai kualitas embrio berdasarkan pola pertumbuhannya. Di masa depan, IVF akan semakin efisien dan personal dengan prediksi keberhasilan berbasis machine learning dan bahkan alat portable mini lab IVF untuk daerah terpencil sedang dalam tahap pengembangan. IVF adalah bukti bahwa ketika ilmu pengetahuan menyentuh sisi paling manusiawi, yaitu harapan dan cinta, hasilnya adalah kehidupan. Sebagai penutup, IVF bukan hanya tentang teknologi. Ia adalah kisah tentang cinta yang dibantu oleh sains dan bukti bahwa keajaiban bisa diciptakan bahkan di dalam tabung kaca. Demikian pembahasan IVF Maju Biomedical Engineering Indonesia.